Assalamualaikum Bang Nuim Hayat, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kabar baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Waduh, entah ini di Indonesia ini alam sedang berguncang ya. Kalau BMKG bilang ini enggak mesti terjadi di situ, tapi entah bagaimana ya. Entah mungkin Bang Nuim bisa jabarkan antara jiwa orang yang sedang gelisah mungkin atau dengan alam adakah pengaruhnya. Nah, tapi alam apa yang sedang terjadi di Melbourne hari ini Bang Nuim? Sudahkah perubahan waktu dan masihkah panas di sana Bang Nuim? Udah ini turun naik. Turun Hari naik. ini insya Allah 24 derajat Masya maksimum. Allah. Kemarin cuma 21. Jumat Oh. nanti mungkin 30 atau 31. Jadi Uh. turun naik. Padahal ini musim gugur. Hmm. Ini bukan musim panas. Harusnya lebih sejuk. Tapi ya begitulah. Alam yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Gitu. Karena sebagaimana pernah dikatakan oleh Ebit GAD, alam pun nampaknya sudah tidak bersahabat dengan kita. Iya, ini urusan alam memang luar biasa ya di Indonesia juga. Walaupun sudah familiar dengan gempa, tapi banyak gempa-gempa yang menjadi tanda tanya. Nah, akibat bersahabat ini ada sahabat-sahabat dalam perpolitikan juga menjadi masalah ini Bang Nuim. Nampaknya belum pernah terjadi macam sekarang ini. Seorang presiden yang juga seperti tanda kutip tim pemenangan ya antara Pak Prabowo yang beberapa hari ini sedang dalam dia berperkara di Mahkamah Konstitusi. Penglihatan apa yang Bang Lui lihat dari jauh sana? Adakah sesuatu yang lebih spesifik yang Bang Lui lihat perjalanan bangsa ini? Silakan Bang Lui. Ya bisa saja. Tadi disebutkan gempa di sana sini, gempa di bawah dasar laut dan gempa yang paling hebat nanti adalah ketika misalnya Mahkamah Konstitusi membuat putusan ya yang bisa menimbulkan gempa yang maha dahsyat. Tapi kita lihat apakah itu akan terjadi atau tidak. Paling tidak kita hidup dalam harap-harap cemas begitu kira-kira melihat apa yang akan terjadi dengan Mahkamah Konstitusi. Karena menariknya begini. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya di Mahkamah Konstitusi itu ketika masuk ke gerbangnya itu ada kutipan dari surat An-Nisa 135 sebagaimana kutipan yang sama juga ada di pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas tertua di Amerika Serikat Harvard, yaitu mengenai keadilan. Nah, di situ, tapi kita lihat apakah memang Mahkamah Konstitusi bisa berpedoman dan melaksanakan pedoman seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa 135 atau tidak, itu wallahu alam kita lihat. Kita lihat bagaimana nanti jadinya. Karena ya, setelah terjadinya sedikit barangkali bisa dikatakan reparasi lah, kebetulan perbaikan terhadap Mahkamah Konstitusi dengan adanya Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menggeser ketuanya ya karena telah mengambil keputusan yang dianggap tidak etis. Kita lihat apakah sekarang ini dengan adanya seorang anggota baru yang masuk, seorang mantan anggota DPR menjadi anggota Mahkamah Konstitusi, ya kita lihat apa yang bisa terjadi. Karena kita melihat bahwa di Senegal ya, ini sebuah negara kecil, tapi negara Muslim di Afrika. Ini salah satu di bagian Afrika yang sering bergolak di Afrika Barat. Itu ketika presidennya ingin memperpanjang masa jabatannya, pengadilannya mengatakan tidak bisa dan selesai perkaranya. Perkaranya selesai begitu saja sehingga mereka kemarin mengadakan pemilihan presiden. Tapi yang juga menjadi pertanyaan banyak orang adalah kenapa di Indonesia pemilihan presiden itu antara penetapan pemenang dalam pemilihan presiden dengan pelantikan kenapa sampai begitu lama? Kenapa sampai begitu lama? Tapi nampaknya itu presiden di Senegal juga entah bagaimana ada latahnya. Dia juga ingin memperpanjang masa jabatannya. Tapi seperti dikatakan tadi oleh pengadilan bilang tidak bisa. Jadi pemilihan dilangsungkan. Jadi menarik sekali. Betul. Kalau tidak salah Bang Nuim di Kenya juga pernah terjadi di Kenya ya, gitu. Mahkamah Konstitusinya. Iya, mahkamah itu terjadi ini menarik karena orang selalu mengatakan, aduh negara Afrika itu kan tidak begitu peduli terhadap politik dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya ternyata mereka juga ada kepedulian ya. Tapi juga di sana itu pernah terjadi semacam dinasti, karena Jomo Kenyatta itu anaknya juga ingin meneruskan dan lain sebagainya. Tapi ya akhirnya
akhirnya segalanya telah kembali dalam tanda kutip normal, kalau mau dikatakan normal. Jadi kalau kita lihat pemilihan presiden di Amerika itu pada hari awal Selasa pertama bulan November, dan nanti pelantikannya di sekitar menjelang minggu ketiga bulan Januari, tidak terlalu lama. Tapi itu pun bisa terjadi kan dalam tanggal 6 Januari setelah pemilihan presiden yang lalu terjadi suatu semacam pemberontakan yang sangat mengerikan dan sangat memalukan bagi Amerika. Alam juga berbicara, nampaknya memang bukan hanya Indonesia, India juga sedang siap-siap dan lain-lain, tapi bulan berkata lain, gerhana bulan 2 kali dalam Ramadan ini. Banyak orang melihat ini tanda-tanda alam, tapi sunnah apa yang sedang terjadi, Bang Nuim ini? Setelah 100 tahun umat Islam ini macam hidup dalam buih terus gitu di dunia ini. Gimana Bang Nuim? Kalau kita melihat gerhana ini, kita tentunya kembali kepada zaman Rasulullah SAW. Ini yang membuat banyak pengamat banyak pengamat di Barat yang menyatakan kekaguman atau keterkejutan mereka. Karena begini, terjadi gerhana bertepatan dengan wafatnya putra Rasulullah SAW, Ibrahim alaihissalam. Ya, itu ya, waktu itu terjadi gerhana dan orang mengatakan, wah katanya alam pun turut berduka cita. Rasulullah mengatakan, tunggu dulu, jangan dikait-kaitkan antara wafatnya putraku, walaupun itu putra kesayangan dan sebagainya, dengan gerhana. Gerhana itu adalah fenomena alam. Jadi ada orang seperti Montgomery White dari Inggris yang mengatakan, ini Muhammad ini bagaimana? Dia mau dianggap oleh rakyatnya sakti, kok dia menolak? Rakyatnya bilang, wah, karena putra Rasul wafat, katanya alam pun ikut berkabung. Oh tidak, kata Rasulullah, nggak ada hubungannya. Itu gerhana adalah fenomena alam. Wafat ini ajal, tidak ada hubungannya satu dengan lain. Jadi orang di Barat bilang, ini bagaimana ini Muhammad ini mau dianggap dia sebagai orang sakti, bahwa alam pun ikut berkabung, alam pun ikut berduka cita. Dia bilang enggak ada hubungan. Nah inilah seorang Muhammad SAW. Jadi kita melihat hikmahnya dari situ, karena dalam Islam itu segala sesuatu itu seperti Alkitab atau seperti Al-Quran diturunkan itu tentu ada hikmahnya juga. Jadi inilah hikmah dari kejadian itu menunjukkan kepada kita, jangan dikait-kaitkan. Jangan dikait-kaitkan hal yang tidak ada sangkut pautnya satu sama lain. Ya, luar biasa. Nah, urusan kait-mengkait ini Bang Nuim, ini ada peristiwa besar kemarin di mana, di Moskwa. Sebuah pengeboman dalam sebuah konser. Mereka menyebutnya ISIS-K. Apa ini Bang Nuim? Dan sampai hari ini di Rusia itu pemasangan bendera setengah tiang sedang terjadi. Adakah ini berhubungan dengan Ukraina atau ada cerita lain? Ini ikonnya itu ISIS ini yang jadi masalah. Kok jadi umat Islam lagi menjadi Al-Kisah di balik ini? Mungkin Bang Nuim bisa kasih pandangan di tengah Rusia baru selesai pemilihan umumnya kemarin gitu. Iya. Ini kan sebenarnya yang disebutkan ISIS-K ini Khorasan. K itu adalah Khorasan. Jadi mereka di sekitar Iran, Kyrgyzstan, dan Afghanistan. Mereka juga sering melakukan serangan-serangan terhadap Taliban. Jadi Ad-Dawlatul Islamiyah fil Iraq wa Syam, yang awalnya dibentuk di Irak dan di Syam. Jadi itu oleh banyak Muslim dikatakan sebenarnya tidak melaksanakan ajaran Islam. Karena mereka sembarangan dalam melakukan serangan-serangan dan sebagainya. Karena begini, ini satu hal yang menarik sekali. Kalau memang mereka adalah Ad-Dawlatul Islamiyah fil Iraq wa Syam, bahwa mereka betul-betul merupakan suatu kekuatan yang ingin memperjuangkan Islam, tapi kita tidak pernah mendengar bahwa mereka itu melakukan sesuatu untuk membela bangsa Palestina. Padahal mereka merangkak aja bisa sampai. Merangkak bisa sampai ke Palestina. Nah, timbul pertanyaan, apakah ini sengaja diciptakan? Begitu timbul. Ini apa ini? Ini diciptakan atau dengan sendirinya telah berdiri sebuah gerakan yang mengaku bernama Islam atau Islami? Ataukah ini adalah bentukan sesuatu kekuatan tertentu? Karena kalau dia memang merupakan sebagai gerakan Islami yang tulen, tentu dia akan melawan kezaliman.
tidak bisa melihat kezaliman, tapi tidak terdengar suaranya, belum pernah terjadi. Dan mereka itu melakukan serangan-serangan selama ini, biasanya terhadap juga sesama umat Islam yang mereka serang. Itu terjadi memang benar, sehingga banyak kalangan Muslim, umumnya kalangan Muslim ini menganggap ini tidak bisa, ini seperti Muawiyah, Yazid, ini orang tidak bisa dikatakan Muslim. Nah, mereka melakukan serangan terhadap Rusia dengan alasan bahwa Rusia telah melakukan kekejaman di Chechnya. Chechnya itu, padahal Chechnya sekarang ini kita tahu sangat dekat dengan Rusia. Ya. Jadi apa urusannya? Apakah hanya mereka mau mencari untuk mengalihkan perhatian dari apa yang sedang terjadi yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai moral outrage? Ini suatu kedurjanaan akhlakiyah, suatu kedurjanaan moral yang terjadi di Gaza sekarang ini. Apakah maksudnya untuk mengalihkan perhatian? Karena kalau kita baca koran-koran Haaretz dari Israel, itu mereka juga mengatakan ini sangat menjelekan, katanya Israel akan kehilangan kehormatannya di mata internasional, karena sudah berbagai negara sekarang ini yang mulai dahulu menepuk-nepuk bahunya Netanyahu, sekarang mulai mengatakan ya, dan bahkan seorang pemenang Pulitzer, hadiah Pulitzer itu sebagai hadiah tertinggi dalam bidang jurnalisme dari Amerika yang menulis untuk koran The New York Times, Thomas Friedman, mengatakan belum pernah Israel punya Perdana Menteri sejahat seperti Benjamin Netanyahu. Yang ini anehnya, Benjamin Netanyahu ini oleh Yasser Arafat, Allah yarham, tidak pernah mau disebut Netanyahu karena ada Yahudi. Jadi dia selalu mengatakan Bibi. Dia panggilnya tetap Bibi, tidak pernah menyebut Netanyahu. Ya, ini udah terlanjur bicara tentang apa Yahudi ya, tentang Israel Palestina. Hari ini data itu sudah 32.142 yang sakit, 74.000 lebih yang luka. Jadi 106.000 lah korbannya, innalillahi. 11 relawan Mercy sudah aktif di berbagai rumah sakit di selatan Gaza. 2 relawan kita sering berkomunikasi. Apa yang Bang Nuim lihat? Ashifa, rumah sakit terbesar pun diberondong mereka. Akankah ini menjadi sebuah awal kisah yang tidak seperti Bang Nuim sampaikan dalam buku terakhir Bang Nuim tentang kesaktian Israel? Karena di New Zealand, di Eropa, di Amerika sekarang bukan hanya di negara Islam, justru sudah mulai sepi di negara Islam. Di negara-negara Barat ini hancur diplomasi Israel ini. Bagaimana Bang Nuim? Ya, tapi tidak juga. Sekarang ini ada satu bantahan dari misalnya Al Jazeera yang mengatakan bahwa kenapa media terutama di Inggris, mereka mengatakan seperti BBC yang saya dulu pernah bekerja di sana, yang dianggap sangat objektif dan lain sebagainya. Kenapa mereka seakan menelan bulat-bulat apa saja yang dikatakan oleh Israel, terutama tentang peristiwa 7 Oktober. Karena penyembelihan bayi, pembakaran bayi, pemerkosaan itu banyak yang tidak terjadi dan tidak pernah diperiksa sampai sedalam-dalamnya. Dan apa saja yang dikatakan oleh Israel langsung diterima sebagai suatu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Nah, ini sekarang menimbulkan, memang banyak yang sudah mengatakan ini membahayakan bagi Israel, akan kehilangan kepercayaan orang terhadap Israel. Karena sekarang Israel mengatakan kita akan masuk ke Rafah. Amerika bilang jangan, kita akan masuk baik dengan maupun tanpa dukungan Amerika, dan Amerika tidak bisa berbuat sesuatu apa. Kita lihat Amerika tidak bisa. Sekarang wakil Presiden Kamala Harris mengatakan itu keterlaluan. Tapi hanya sampai batas itu. Kenapa mereka tidak menghentikan bantuan kepada Israel, terutama dalam persenjataan yang digunakan untuk melantak, untuk membantai warga sipil? Itu kalau kita baca ya cerita-cerita yang terjadi, anak-anak kecil yang barangkali belum bisa berdusta, itu bercerita tentang apa yang mereka alami, ditembak begitu saja. Sekarang ini dikatakan bahwa barusan ini ada 30 orang tentara Israel yang terluka katanya. 2 diantaranya dalam keadaan yang cukup gawat dan lain sebagainya. Tapi itu yang dilaporkan. Tapi seperti dikatakan oleh Rasil tadi, lebih dari 32.000 warga Palestina. Nah, sekarang ini ada disebutkan pelabuhan terapung. Ya kan? Katanya untuk mendaratkan bahan makanan. Sedangkan bahan makanan yang sudah ada di darat yang bisa dimasukkan ke Gaza Utara, di mana sudah terancam dengan itu dicegat oleh Israel. Jadi untuk apa ini? Malahan ada yang mengatakan
jangan-jangan pelabuhan terapung ini dimaksudkan untuk merapatkan kapal-kapal untuk membawa penduduk Gaza ke tempat lain sebagaimana pernah terjadi sekian tahun yang lalu dari Lebanon. Ini untuk menyingkirkan sehingga Gaza nanti akhirnya sudah tidak lagi punya penduduk sama sekali, dan ya kita tahu apa yang terjadi. Karena bagaimanapun orang mengatakan harusnya ada solusi dua negara, tetapi Netanyahu mengatakan tidak bisa. Kita tidak akan menerima solusi dua negara. Jadi suatu mengingkari apa yang pernah disepakati ya oleh Palestina atau waktu itu ya PLO lah, atau ya Organisasi Pembebasan Palestina dengan Israel. Tapi kan karena yang memungkiri adalah Israel, ya banyak yang tidak bisa berbuat satu apa karena kekuatan Israel yang sangat luar biasa. Ini memang luar biasa. Ya, kita cerita tentang kekuatan, Bang Nuim. Apakah kurang kuatnya Belanda, Inggris pemenang perang dulu ya, ketika Indonesia merdeka? Nah, ini kan bulan Ramadan, Bang Nuim. 9 Ramadan, hari kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah itu proklamasi ya, 83 tahun yang lalu. Kalau Masihnya mungkin 79 tahun. 5 hari lalu telah lewat. Dan 3 hari lagi kita akan memperingati juga Perang Badar, dua perang. Mungkin Bang Nuim bisa mengingatkan di tengah bulan Ramadan ini kisah negeri kita dan kisah Perang Badar yang akan menjadi literasi buat pendengar radio. Kadang mereka lupa melewatkan 17 Ramadan begitu saja. Bagaimana Bang Nuim? Bisa dibantu Bang Nuim? Ya, itu jadi kan karena memang sengaja di waktu itu, kalau 17 Agustus 1945 itu sengaja katanya dipilih pada bulan Ramadan. Karena barangkali untuk merujuk kepada apa yang terjadi di Perang Badar, karena tidak bisa dilupakan. Perang Badar itu adalah ujian pertama terhadap kaum Muhajirin dan Ansar ya, yang waktu itu ada di Madinah, karena dikepung, dihantam terus oleh Quraisy jahiliyah dengan sekutu-sekutunya, dicoba akhirnya mencapai puncaknya dalam Perang Badar. Karena di situ banyak yang mengatakan itulah yang menentukan hidup matinya, bukan saja waktu itu Muslim, yaitu Rasulullah SAW dengan para sahabat, tetapi juga Islam. Itu merupakan perang pertama setelah terjadinya hijrah. Oleh sebab itu kemenangan di Perang Badar itu dianggap sebagai suatu kemenangan yang telah menentukan kejayaan Islam, dengan kejayaan Islam. Nah, ini yang ingin ditiru waktu itu. Tapi kan kalau kita bicara mengenai persoalan ini, banyak yang kemudian mengatakan, jangan dicampur aduk dong antara agama dengan ini salah, karena ini hari ada tulisan, ada tulisan suatu analisis di sebuah koran luar negeri yang mengatakan kenapa partai-partai Islam di Indonesia kok tidak bisa memperoleh suara yang lebih banyak daripada yang mampu mereka peroleh, sedangkan umat Islam di Indonesia itu adalah yang terbesar jumlahnya di dunia, kok tidak bisa? Nah, ada yang mengatakan salah satu alasan kenapa, karena suksesnya orang-orang tertentu meyakinkan umat Islam di Indonesia bahwa jangan dicampur adukkan antara agama Islam dengan politik. Ya, kalau kita begitu, lalu Quran itu kan untuk dunia akhirat, kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kemudian dikatakan kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di mana itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar di dunia dong. Bukan nanti di akhirat. Di akhirat ada bukan urusan kita lagi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita diberikan amanah untuk menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang di situ kita. Nah, ini yang tidak terjadi. Jadi kalau kita mau melihat bahwa walaupun para pejuang ya, bapak-bapak kemerdekaan kita dahulu itu, bapak bangsa, bapak pendiri Indonesia ingin memanfaatkan Ramadan ya, itu tidak, sekarang ini seakan-akan jangan dilupakan, jangan dicampur aduk. Tidak bisa hidup dalam Islam, nggak tahu kalau agama lain. Kalau agama lain nggak tahu. Tapi kalau dalam Islam, kalau tidak, kenapa misalnya orang seperti Joe Biden yang kita sudah kurang simpati karena dukungannya terhadap Israel pada waktu itu, kenapa dia mengatakan dalam kampanye bahwa menurut
Nabi Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu melihat kejahatan, ubah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lidah, kemudian dalam jadi itu kan artinya di dunia. Betul. Kan itu untuk keperluan di dunia. Jadi tidak bisa dipisahkan kehidupan, karena akhlak itu ditentukan juga oleh agama, yaitu agama kita, agama Islam, yang menuntut kita agar tetap jujur, tetap baik terhadap orang lain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, itu dikatakan oleh koran luar negeri. Kenapa partai-partai Islam itu, pertama memang karena mereka tidak punya tokoh-tokoh yang mumpuni. Seperti barangkali di zaman lalu itu ada orang seperti Syafruddin Prawira Negara, Allah yarhamu, Muhammad Natsir, Allah yarhamu, Bung Tomo, Allah yarhamu, dan mungkin tidak ada itu. Kedua, memang program-programnya juga tidak begitu menarik. Program-program yang disampaikan tidak begitu menarik. Jadi ini barangkali. Dan ketiga, karena adanya pandangan atau adanya ajakan atau suruhan atau ya boleh dikatakan usul, jangan campur aduk agama dengan, nggak bisa. Tidak bisa. Kalau kita mengatakan dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, itu apa artinya? Apa artinya? Karena begini, sebagaimana dikatakan oleh Karen Armstrong, seorang non-Muslim, ya. Ini perempuan Inggris non-Muslim, dan dia itu pernah menjadi suster, pernah menjadi biarawati di gereja selama 9 tahun dan lain sebagainya. Dan dia mengatakan di dalam bukunya mengenai Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Lah ini kan artinya di dunia, bukan di akhirat. Jadi itu sebabnya katanya, makanya partai-partai dalam tanda kutip Islami, itu saja sudah tidak benar. Partai saja, tidak harusnya partai Muslimin, udah satu saja. Karena wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan kamu terpecah belah. Tapi ya inilah yang terjadi. Terpecah belahan ini berhasil dilakukan. Ya, ini merupakan hal yang menarik yang kita pikirkan di dalam bulan Ramadan ini. Bukan berarti kita langsung melakukan pemberontakan, tidak, tapi berjuang untuk mendirikan yang hak, untuk melawan yang batil. Itu yang penting. Ya, luar biasa. Memang ini keterpecahan ini harus dihindarkan. Tapi kita bisa melihat contoh seperti sekarang di Palestina, ya, ketika Hamas yang jelas-jelas ahli sunnah wal jamaah ini dibantu oleh Hizbullah yang banyak orang bilang ini berafiliasi ke Iran, juga di Houthi Yaman. Luar biasa pergolakan ini. Harusnya kalau bersatu ini di luar mazhab, toh Rasulullah mengatakan dulu Islam. Kayak moto kita, Islam yang satu. Apa yang Bang Nuim lihat? Mungkinkah umat Islam bersatu atau sebuah ikhtiar kesatuan hati di tengah umat ini, Bang? Tidak dibolehkan. Tentu akan ada upaya yang sangat luar biasa, yang maha dahsyat, agar umat Islam jangan sampai bersatu. Itu sudah pasti. Itu dipecah belah dari sejak semula. Kita melihat ketika misalnya di awal tahun 50-an saja, ketika Mossadegh misalnya mengambil alih kembali ke Iran dan lain sebagainya, itu langsung ya Amerika, CIA dan juga Inggris, pihak Inggris melakukan berbagai macam kasakusuk untuk menjatuhkannya, untuk menaikkan Pahlavi. Ya, itu sudah jelas tidak akan diberikan kesan. Dan kita lihat sekarang ini bagaimana dahsyatnya upaya untuk terutama mempertentangkan antara Iran di satu pihak dengan misalnya negara-negara Arab di pihak lain. Yang digunakan itu adalah ini Syiah, ini bahaya, ini Syiah. Nah, kalau memang Syiah bukan Islami, jangan kasih mereka masuk ke Mekah dan ke Madinah, karena mereka bukan Islam, mereka tidak bisa. Nah, kalau selagi mereka bisa menunaikan ibadah haji dan diberikan kesempatan untuk itu, maka kita selalu mengatakan ya tentu nanti ada faktor-faktor yang menentukan apakah mereka Muslim atau non-Muslim. Itu tidak tahu. Tapi di dunia sekarang ini, kenapa mesti terjadi hal-hal yang seperti itu? Dan ini terus dibina. Ini terus dibina karena mereka mencari jalan, karena Iran ini memang nakal lah, kalau mau dibilang nakal. Mereka bisa menjual drone-nya, pesawat tanpa awaknya ke Rusia. Itu kan
tidak masuk di akal. Bagaimana mereka dikatakan bisa nanti akhirnya, mungkin sudah pun mereka bisa akhirnya membuat senjata nuklir. Tidak dibolehkan. Israel punya. Israel terakhir mengatakan mungkin punya 400 hulu ledak. Ya, bonceng itu, hulu ledak nuklir di Negev itu di itu, tapi itu tidak boleh sebenarnya. Karena itu bertentangan dengan ketentuan internasional. Tapi karena itu Israel dan oleh Golda Meir, ini Perdana Menteri perempuan ya, yang pernah menjadi Perdana Menteri di Israel, dalam wawancara dengan BBC, kalau kami, Israel, sampai terancam akan punah, kami akan menggunakan nuklir untuk memunahkan semuanya. Nah, begitu. Kalau kami akan karam, kami karamkan semuanya. Begitu yang dikatakan. Dan tidak ada yang berani. Ya, karena ada yang mengatakan, wallahu alam ya, benar atau tidak, itu Presiden Amerika, John Kennedy pernah mempertanyakan kenapa Israel punya senjata nuklir, kan itu tidak boleh, itu berlawanan dengan hukum internasional. Nggak lama kemudian dia ditembak dan tahun 63 bulan November, ya udah. Makanya ketika Obama ditanya, Obama tidak mau kasih jawaban. Ditanya mengenai persoalan senjata nuklir Israel, dia nggak mau bilang apa-apa. Aduh, Bang Nuim. Apa ya, saya ingin mengevaluasi antara alam dan jiwa, entah nih alam ini alam politik, entah alam fisik yang ada sekarang, pengaruh terhadap jiwa atau akhlak umat. Kita kan pernah dengar kaum Samud, kaum Lut dan lain-lain. Apalagi sekarang ini bencana sana, bencana sini. Dunia pun bencana itu ada yang alam, ada yang bencana politik, sosial dan lain-lain. Apa pengaruhnya antara jiwa dan alam ini, Bang Nuim? Mungkin bisa diingatkan di Ramadan yang penuh berkah ini, Bang. Sebenarnya apa yang ada antara alam dengan jiwa itu, kalau kita melihat dari segi Al-Quran, karena sekarang ini ada suatu buku yang oleh seorang bernama Abu Zakaria, kalau tidak salah saya, dari Inggris. Dia menulis buku judulnya The Forbidden Prophecies, ramalan-ramalan yang terlarang. Ini menarik ya, karena Al-Quran itu juga punya semacam, dalam tanda kutip, ramalan-ramalan tertentu. Misalnya surat Ar-Rum, Ghalibatir Rum, bahwa telah kalah bangsa Romawi Byzantium, tapi mereka akan kembali dalam waktu 3 atau 9 tahun, dan itu terjadi kenyataan. Nah, kemudian ada ayat di dalam Zalzalah soal mengenai gempa bumi. Jadi kalau terjadi gempa bumi itu akhrajatil ard, jadi afkar, artinya bumi, Tuhan itu berkatakan, lihat ini alam kalian, dan ini yang terjadi, dan ini ada di dalam Al-Quran. Kenapa kamu tidak perhatikan? Nah, inilah, jadi mengatakan kalau sekiranya jangan dicampur adukkan, tidak bisa. Karena sekarang ini sudah mulai banyak pernyataan-pernyataan, kenapa umat Islam melupakan ayat-ayat yang berupa mukjizat di dalam Al-Quran. Ayat apa itu? Tadi Antum menyebutkan tentang ini, itu. Ya, kenapa? Jadi kalau sekiranya Allah mengatakan bahwa terjadinya gempa itu, ya, wa akhrajatil ardu athqalaha, ya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bahwa bumi melepaskan stres, bukan stresnya. Dalam Al-Quran athqalaha itu kabarnya bebannya. Melepaskan bebannya. Apa maksudnya? Sekarang dikatakan ketika terjadi gempa bumi terjadi ketika terjadi benturan lempeng bumi di bawah sana, dan dia ke atas dan melepaskan bebannya, bukan beban dalam istilah sekarang ini, stresnya, maka terjadi guncangan yang hebat. Dan ini sudah dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan hal yang seperti itu. Jadi ini kan menariknya dalam artian bahwa Al-Quran itu berisikan pesan-pesan untuk kehidupan di dunia ini. Untuk kehidupan di dunia ini. Itu dia yang menjadi, ya, ini apa, mengenai kejadian-kejadian yang ada di dalam Al-Quran ini, kenapa tidak dipikirkan oleh mereka yang membaca Al-Quran? Bahwa di situ banyak sekali hal, misal gampang saja. Saya pernah mengatakan kepada seorang ulama besar di Indonesia. Jadi sebagai seorang awam, seorang yang dalam tanda kutip hina dalam soal agama, saya tanyakan, ya Syekh, kenapa
Al-Quran itu menggunakan perkataan menurunkan dalam soal besi. Sedangkan dalam soal lain, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum khalaqna wa ja'alna. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Di antara ayat-ayat kebesaran Tuhan itu dijadikannya khalaqna ja'alna. So, menciptakan, menjadikan. Tapi kok besi wa anzalna? Kenapa besi diturunkan? Oh, itu karena menurunkan. Akhirnya saya bilang minta maaf. Tapi sekarang menurut penemuan ilmu, terutama oleh Universitas Bristol di Inggris, bahwa besi itu datangnya dari supernova, dari bintang-bintang di dekat matahari. Ketika di sana itu terjadi pengumpulan besi dan menjadi sangat berat, maka bintang itu pecah. Dan karena ada gaya tarik bumi, maka gaya tarik bumi membawa besi itu ke bumi. Jadi wa anzalna, yang lain itu wa khalaqna wa ja'alna. Kenapa soal besi ini dengan 3 huruf? Wa anzalna, ya jadi 3. Hadid, 3. Wa anzalna hadid, dan telah kami turunkan besi. Kenapa Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan menurunkan besi, bukan menciptakan besi? Kenapa tidak wa khalaqnal hadid? Kenapa enggak? Mohon, pendengar Rasil, tolong pikirkan ini. Kenapa dalam soal manusia, ya kami ciptakan manusia, khalaqna wa ja'alna. Kenapa dalam soal besi wa anzalna? Ini satu, kecil sekali. Lihatlah di surat Al-Hadid, kecil sekali. Wa anzalna al-hadid, dan telah kami turunkan besi, dan ini memang benar. Sekarang juga bukan besi. Mas itu juga datang dari atas sana. Jadi, ya bagaimana? Iya. Bagaimana ini mau menjelaskannya, bagaimana lagi kalau ini bukan suatu mukjizat? Bagaimana seorang Muhammad SAW yang ummi, yang buta huruf, bagaimana dia bisa tahu semua ini? Masya Allah. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dalam Al-Furqan 53 dikatakan telah dijadikan 2 laut, satu asin, satu tawar, dan tidak boleh bercampur, tidak boleh dia saling. Bagaimana itu bisa tahu? Dan sekarang lihat bagaimana keadaan di lautan Atlantik. Itu air yang datang dari sungai Amazon, dalam 1 detik sekian ratus ribu ton air itu, liter air keluar. Airnya air segar, air tawar. Sehingga kapal-kapal di zaman dahulu tidak perlu lagi ke darat, cukup di tengah lautan Atlantik. Coba, di tengah lautan Atlantik menimba air tawar. Di kiri kanan ada yang kiri asin, yang satu tawar, tapi tidak boleh, kata Allah SWT, tidak boleh campur, tidak boleh saling agresi. Ya ini di dalam Islam. Bukan kita tidak mau berbicara mengenai soal wudu, tidak mau bicara soal oke, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bagaimana takbir, oke, itu penting. Tapi juga ini tidak kalah pentingnya. Tidak kalah pentingnya. Ini yang barangkali tidak dipikirkan, karena ya Arfan, tidakkah engkau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan air dari langit, lalu kami keluarkan dengan air itu buah-buahan beraneka warnanya, di antara gunung-gunung ada garis-garis putih dan merah dan beraneka warnanya. Di mana itu? Di Cina, di Peru, ada. Itu kan kita, dan kemudian kita melihat lagi di dalam surat Al-Furqan bagaimana misalnya dikatakan bahwa kami telah menciptakan 2 laut, yang satu tawar, yang satu asin. Ya Allah, ini terjadi, ini diturunkan 1445 tahun yang lalu. Bagaimana? Masya Allah, wah, luar biasa. Inilah pentingnya kita mesti rihlah dan juga mengkaji Al-Quran. Begitu Bang Nuim ya. Halo. Sekarang sudah dikatakan, ya itu dikatakan untuk cobalah melihat bagaimana Al-Quran itu sebenarnya mengandung butir-butir mukjizat yang memberikan bukan saja keyakinan kepada kita bahwa ini adalah kitabullah, tetapi juga memberikan pelajaran bagi kita. Jadi bukan hanya tentang gunung yang pelangi, warna-warni. Dari mana bisa tahu Rasulullah bahwa di Cina sana
di Jiangsu, yang kemudian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikatakan sebagai warisan umat Tentunya. manusia. Gunungnya berwarna-warni. Kalau saudara tidak percaya, sekarang dengan adanya Google, coba Google, Betul. Gunung Pelangi Iya, akan terlihat langsung. yang di Peru, yang di Jiangsu, ya. Dan Hmm. itu ada dalam Quran. Masya Allah. Itu ada di dalam Quran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa Bang Nuim. Ya mudah-mudahan Quran ini menjadi sebuah literasi. Nah, yang saya mau tanya Bang Nuim, dari Quran pula ini nantinya, Bang Nuim pagi tadi makan sahurnya apa? Sehingga tahun ini insya Allah Allah memberikan panjang umur sampai 86 tahun gitu Bang Nuim. Dengan cucu-cucu belasan ini. Itu banyak orang Ya, tanya. ini begini, ada kepinginnya tentunya teringat kita akan makanan itu kan yang halalan thayyiban. Thayyiban. Dan kita disuruh makan yang sehat-sehat saja. Hmm. Nah, kebetulan saya juga gemar Hmm. makan buah-buahan, jadi nanas, Hmm. kemudian pepaya, pisang, Hmm. jeruk, Hmm. apel, pir, dan Hmm. ini yang juga nggak tahu benar atau tidak, buah kulang-kaling. Oh, itu. Karena kulang-kaling itu dikatakan sebagai pelumas untuk sendi-sendi Wah. kita. Ada di Jadi Melbourne lutut, kolang-kaling Bang siku, Nuim. dan lain sebagainya. Ada di Melbourne Ya, kolang-kaling. ada di sini kulang. Ya, Oh. bisa dibeli yang dari Thailand, dari Malaysia, ada. Masya Bisa Allah. dibeli, tapi harus dicuci. Hmm. Dicuci karena terlalu manis, jadi Hmm. buang gulanya dahulu. Oh. Jadi dicuci supaya hilang gulanya, baru dimakan itu. Dan kemudian, dan ini juga menarik ya, seperti yang banyak dinasihatkan kepada kita, yaitu kalau boleh sedikit, Silakan. 7 butir kurma. Jadi setelah buka puasa, 7 butir kurma dibuang bijinya. Di sini bisa dibeli itu satu bungkus yang sudah tidak ada bijinya dengan harga kira-kira Rp15.000 lah begitu. Wow. Satu bungkus besar bisa tahan 10 hari bisa. 7 butir kurma masukkan dalam gelas yang agak besar, seduh dengan air panas. Wah, itu. Nanti diaduk-aduk, simpan, dan nanti waktu sahur minum itu. Ini insya Allah bisa memberikan ketahanan terhadap lapar. Jadi nggak berasa lapar dan mungkin ada khasiatnya, wallah. Tapi saya mengamalkan itu. Jadi kalau ditanya sahurnya apa, yaitu air kurma dan kemudian makan buah-buahan. Masya Allah. Berbukanya ada telur, daging atau apa Bang Nuim? Ya, jadi kalau biasanya kambing. Oh, kambing. Saya suka makan domba. Tapi tidak banyak nasi. Karena nasi pun kalau saya makan basmati. Karena basmati itu di Indonesia dibeli, basmati itu dibeli oleh pemerintah untuk orang-orang diabetes karena tidak ada gulanya. Sedangkan beras yang lain itu banyak glukusnya. Jadi makan basmati dan tidak banyak atau ubi rambat. Karena ubi rambat itu merupakan karbohidrat yang paling baik. Iya, apalagi yang basmati sekarang direbus. bersaing harganya sama beras premium sekarang basmati. Naik. Oh ya, basmati. Kalau orang Indonesia tidak suka. Orang Indonesia bilang nggak pulen. Nggak pulen. Ya, saya bilang terserah. Kalau saya suka basmati. Dan itu Hmm. saya banyak makan sayur mentah. Jadi seperti capsicum yang merah itu, kemudian seledri, kemudian wortel, kemudian juga makan lobak putih. Wah, itu penting tuh, Masya Allah. Luar biasa. Sayur, ya. Mas, terima kasih Bang Nuim. 30 hampir 40 menit sudah kita ditemani Bang Nuim pagi hari ini. Luar biasa. Sampai bertemu Senin mendatang. Mungkin bukan saya yang menemani. Insyaallah. Ya, ada acara umroh pekan depan, jadi mungkin teman lain yang menemani Bang Nuim untuk Senin mendatang. Terima kasih Bang Nuim. Mabrur insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.